Ada di tengah gerak roda ekonomi yang lajunya dipengaruhi jalinan komunikasi antara pengusaha dan pemerintah. Dan kami berupaya menjembataninya demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya masih tertarik ikuti Business Talk di Kompas TV. Energi yang membakar jiwa, bangkitkan tekad untuk menang. Setiap langkah dan gerakan menuju kejayaan. Gelorakan semangat, rasakan tensi kompetisi tertinggi dalam berita olahraga terkini, Kompas Sport, dan tayangan liga kompetisi bergengsi Eredivisie pada hari dan jam berikut. Live di Kompas TV. Ketahui, hasil musyawarah penentuan 10 Zulhijjah tahun ini sebagai penanda datangnya Hari Raya Idul Adha. Ikuti Breaking News. Sidang isbat penentuan Idul Adha 2025. Selasa 27 Mei pukul 5:30 sore. Live di Kompas TV. Susah nggak sekarang cari kerja? Susah, lapangan pekerjaan yang tersedia itu sedikit banget. Mas Rifki adalah lulusan sarjana S1 ya mas ya? Ya benar, teknik industri. Nggak sayang mas, Cari kerja susah, S1 juga masih banyak yang belum bekerja. masyarakat kita yang tumpah ruah mencari pekerjaan. Apakah dapat dikatakan Indonesia saat ini darurat lapangan pekerjaan? Ibu Investigasi. Senin 12 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Polisi akhirnya menangguhkan penahanan terhadap mahasiswi ITB yang terkait kasus meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penangguhan penahanan ini didasari oleh permintaan pihak orang tua dan kampus yang meminta agar mahasiswinya dapat kembali kuliah. Sorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam, insiden pelemparan dilakukan salah satu supporter bola Indonesia terhadap bis lawan kembali mencoreng sportivitas persepak bolaan Indonesia. Setelah sebelumnya FIFA menjatuhi sanksi PSSI pasca tindakan diskriminatif supporter timnas. Dua topik ini akan kami bahas di Sapa Indonesia Malam bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, Bareskrim Mabes Polri akhirnya melakukan penangguhan penahanan terhadap mahasiswi ITB terkait meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Mahasiswi tersebut jadi tersangka dan dijerat Undang-Undang ITE. Polisi menyebut penangguhan penahanan atas dasar permohonan dari kuasa hukum dan orang tua mahasiswi ITB. Pertimbangan lain penangguhan penahanan agar tersangka bisa kembali melanjutkan kegiatan perkuliahan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo juga bilang mahasiswi ITB memiliki itikat baik lewat permohonan maaf kepada Presiden Prabowo serta Presiden ke-7 Joko Widodo dan kepada pihak kampus ITB. Penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB
Kuasa hukum mahasiswi ITB, Hairudin Hamid Ali Sulaiman menyampaikan permohonan maaf dari kliennya atas pembuatan dan penyebaran meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Permohonan maaf itu ditujukan kepada Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dirinya juga menyatakan pihak orang tua dan pihak kampus akan melakukan pembinaan terhadap mahasiswi ITB, baik itu dalam literasi hukum maupun literasi digital. Kami dan klien kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi atas perilaku dari klien kami yang mengunggah dan membuat kegaduhan. Yang kedua, kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto dan mantan Presiden Bapak Joko Widodo, dan sekaligus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri. Kami juga berharap ke depannya klien kami akan dilakukan pembinaan baik oleh orang tua dan berharap juga oleh kampusnya. Merespons penangguhan penahanan terhadap mahasiswinya oleh pihak polisian, kampus ITB menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo. Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Nurlaila Arif, menyatakan rasa terima kasih terhadap semua pihak yang mengawal kasus ini. Pihak kampus juga berkomitmen untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap mahasiswinya. Hal itu akan dilakukan melalui sejumlah upaya edukatif, di antaranya memperkuat literasi digital, literasi hukum, dan etika berkomunikasi. Dalam keterangan rilis resmi di laman resmi ITB, Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Nurlaila Arif menyebut mahasiswa SSS telah mendapatkan penangguhan penahanan oleh kepolisian. ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan. Untuk mengetahui bagaimana lanjutan proses hukum yang dikenakan terhadap mahasiswi ITB terkait meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo, kita saat ini sudah bergabung dengan Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra, Habibur Rahman, sudah juga bergabung kuasa hukum dari mahasiswi ITB, Arif Wampasena, dan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Bung Habib, Mas Arif, juga Pak Arianto. Kita masih mencoba berkomunikasi. Selamat malam Bung Habib, Pak Arif, juga Pak Arianto. Selamat malam, mohon di-unmute Bapak-Bapak. Saya ke Bung Habib terlebih dahulu. Bung Habib ini kan jadi salah satu penjamin terhadap mahasiswi ITB. Pertimbangannya kenapa Bung Habib memberanikan diri atau memutuskan untuk menjadi penjamin? Diulang, tidak terdengar. Bung Habib, boleh tolong di-unmute? Ya. Ya, silakan. Pertama, sudah terdengar. Kenapa Bung Habib menjadi penjamin terhadap mahasiswi SSS, mahasiswi ITB? Silakan. Ya, kami mendapatkan informasi tentang penangkapan tersebut dan pihak keluarga juga menghubungi pihak kami, ya, pihak keluarga tersangka. Kami pelajari kasusnya, memang kalau pemenuhan unsur delik itu terpenuhi, ya, membuat gambar yang tidak senonoh, ya, sebagaimana diatur pasal 27 Undang-Undang ITE, membuat, mendistribusikan, mentransmisikan, kalau unsur delik terpenuhi. Tetapi dari informasi yang saya dapat dari keluarga, maupun saya juga cek ke Pak Kabariskim dan Pak Wakabariskim, ini yang bersangkutan mengaku menyesal dan tidak bermaksud, tidak ada niatan untuk melakukan tindakan tersebut, dan juga berjanji untuk tidak mengulangi. Nah, saya pikir ini sangat tepat untuk, ya, diterapkan yang namanya restoratif justice. Nah, jalannya dengan pertama-tama ditangguhkan dulu penahanan, ya. Dan ternyata apa yang saya coba usulkan tersebut sudah lebih dahulu oleh teman-teman penyidik diimplementasikan, ya,
teman-teman penyidik kemudian memberikan penangguhan penahanan dan menyatakan bahwa yang bersangkutan ya adik mahasiswi ini untuk dibina oleh kampusnya Institut Teknologi Bandung serta keluarganya ya. Jadi judulnya memang penangguhan penahanan, tetapi menurut kami arahnya memang penyidikannya sangat mungkin akan dihentikan ya, karena yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk dibina dan menjalani kuliahnya. Jadi itu alasan kami ya bersedia memberikan jaminan ya sebagai Ketua Komisi 3 dalam perkara ini. Oke, jadi saat ini sudah dipastikan bahwa status mahasiswi ITB itu penahanannya ditangguhkan meskipun belum dihentikan kasusnya, tapi by proses menuju ke sana kalau tadi Bung Habib bilang. Nah berikutnya proses pembinaannya seperti apa, termasuk apakah masih ada peluang delik aduan, karena kan pasal yang digunakan ada 45 dan 51 juga Undang-Undang ITE, tapi kita bahasnya usai kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami segera kembali.